Dinas Pendidikan DKI Jakarta sendiri sebenarnya telah menetapkan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru untuk semua tingkat di ibu kota mulai 13 Juli esok. Tapi itu bukan berarti para siswa akan mulai kembali untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Seluruh keputusan siswa kembali bersekolah sepenuhnya ada di tangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Harus diketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah siap dengan semua skenario. Ya, kami sudah ada berbagai macam itu, tapi tentunya itu bagaimana kita penanganan dalam skenario apapun itu terus menjadi suatu diskusi dengan pakar-pakar, dan tentunya keputusan itu masih di dalam gugus tugas, bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami harus mengalign dan selalu harus kami yang akan mengeksekusi dan mengkoordinasikan. Tapi keputusan kapan, dengan format apa, seperti apa, karena ini adalah faktor kesehatan bukan pendidikan, itu masih di gugus tugas. Meski saat ini belum pasti apakah kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru akan berlangsung mulai pertengahan Juli esok, namun nyatanya sejumlah sekolah sudah mulai bersiap loh. Sejumlah skema telah disusun. Pastinya tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi siswa. Tapi ini setelah nanti sekolah sudah resmi dibuka, mekanisme belajar mengajarnya akan seperti apa? Mekanisme belajar akan seperti biasa, ya, belajar mengajar guru, mengajar anak itu seperti biasa. Hanya jadwalnya memang. Nah, jadwalnya itu kemungkinan besar kan ya, katanya nanti akan dibagi menjadi shift karena memang kita masih memikirkan pembatasan berapa banyak orang di dalam kelas. Misalnya, kalau misalnya satu kelas ada 10 anak, 5 anak di kelas yang pagi, 5 anak di kelas yang siang. Seperti itu bisa diimplementasikan. Atau masuk sekaligus semuanya sama tapi beda kelas. Belajar dari negara Perancis, jadi ada beberapa orang tua yang rela anaknya nggak naik kelas daripada harus ke sekolah. Apakah kalau keadaannya seperti ini, pihak sekolah akan memfasilitasi dengan home learning supaya si anak tetap bisa ikut pelajaran yang ada di sekolah tapi dari rumah gitu? Atau gimana, Miss? Nah, jadi itulah sebabnya sekolah membuat sistem home based learning atau home learning ya, atau banyak sekolah lain mengenalnya pembelajaran jarak jauh gitu. Kita harus melakukan itu yang sebaik mungkin. Ada caranya, ada metodenya, ada banyak lah cara, apalagi teknologi kita udah canggih banget. Nah, kita bisa pakai Zoom, kita bisa pakai Google Classroom, kita bisa video tutorial mungkin via WhatsApp. Jadi apapun bisa kita lakukan. Bagaimana supaya murid kita, siswa-siswi kita mendapatkan materi itu dan tersampaikan dengan baik. Dan orang tua pun kita fasilitasi. Tak terasa memang, hampir 3 bulan sudah sudut-sudut ruang sekolah sunyi. Riuh canda tawa siswa yang biasanya menghiasi pun turut pergi. Lama tak bertemu dengan teman dan sahabat, tentu membuat mereka kangen untuk saling berinteraksi dan berbagi. Namun, lagi-lagi semua keputusan harus dilakukan secara hati-hati, agar tak ada generasi bangsa yang pergi akibat pandemi. Anggi Pasaribu, Anan Surya, melaporkan untuk NET.